Pernah nggak sih kamu ngerasa kamu udah berusaha tapi nggak ada yang lihat? Kamu latihan, belajar, berjuang diam-diam, tapi dunia tetap jalan seolah kamu nggak ada. Temanmu terlihat lebih cepat berkembang, orang lain lebih percaya diri, dan kamu masih di situ-situ aja. Akhirnya kamu mulai bertanya dalam hati, sebenarnya semua ini ada gunanya nggak sih? Perasaan itu pelan-pelan berubah jadi capek. Bukan capek fisik, tapi capek hati. Dan yang paling menyakitkan, kamu mulai meragukan diri sendiri. Realitanya, banyak anak muda hari ini hidup dalam tekanan yang gak kelihatan. Overthinking tiap malam, bandingin diri sama orang lain tiap hari, scroll media sosial, lihat hidup orang lain yang kelihatan lebih jadi. Sementara kamu masih berjuang buat sekedar bangun dari rasa malas, takut, dan insecure. Kamu pengen berubah, tapi nggak tahu mulai dari mana. Kamu pengen berkembang, tapi sering kalah sama rasa ragu. Dan tanpa sadar, kamu mulai kehilangan kepercayaan sama prosesmu sendiri. Kalau kamu pernah ngerasa seperti itu, kamu nggak sendirian. Karena ada satu karakter yang hidup dalam kondisi yang bahkan lebih berat. Midoriya Izuku dari My Hero Academia. Seorang anak yang lahir tanpa kekuatan di dunia di mana kekuatan adalah segalanya. Bayangin, di saat semua orang punya nilai lebih, dia bahkan gak punya apa-apa. Diremehkan, ditertawakan, dianggap gak mungkin jadi apa-apa. Tapi yang menarik bukan soal kekurangannya, melainkan apa yang dia lakukan saat gak ada yang melihat. Midoriya gak langsung jadi hebat, gak ada momen instan yang tiba-tiba bikin dia kuat. Yang ada justru latihan diam-diam setiap hari. Latihan fisik sampai tubuhnya hampir hancur. Belajar tanpa henti, bahkan saat semua orang meremehkannya. Dia nggak nunggu motivasi datang. Dia nggak nunggu orang lain percaya sama dia. Dia mulai duluan. Diam-diam, konsisten. Dan disitulah perbedaannya terbentuk. Bukan di sorotan, tapi di kesunyian. Secara psikologi, apa yang dilakukan Midoriya itu disebut habit formation. Perubahan besar nggak datang dari satu keputusan besar, tapi dari kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Masalahnya, otak kita sering lebih fokus ke hasil daripada proses. Kita pengen cepat terlihat berkembang, kita pengen validasi dari orang lain. Padahal, otak manusia butuh waktu untuk membangun identitas baru. Dan selama proses itu belum terlihat, kita merasa gagal, padahal sebenarnya kita sedang tumbuh. Overthinking juga jadi salah satu musuh terbesar. Kita terlalu sering mikir, gimana kalau gagal? Gimana kalau aku nggak cukup baik? Padahal kenyataannya, kita bahkan belum benar-benar mulai. Overthinking itu bikin kita stuck di kepala sendiri. Sementara orang lain mungkin sudah bergerak, walau pelan. Dan semakin lama kita diam, semakin besar rasa takut itu tumbuh. Akhirnya kita bukan gagal karena nggak mampu, tapi karena kita terlalu lama menunggu momen yang sempurna. Disinilah pendekatan self-improvement, pengembangan diri praktis jadi penting. Bukan tentang jadi sempurna dalam semalam, tapi tentang melakukan hal kecil secara konsisten. Bukan 10 jam belajar dalam sehari, lalu berhenti 3 hari. Tapi 30 menit setiap hari, tanpa bolong. Bukan latihan berat yang menyiksa, lalu menyerah. Tapi latihan ringan yang bisa kamu ulang terus-menerus. Karena yang mengubah hidupmu bukan intensitas, tapi konsistensi yang gak terlihat orang lain. Kalau kita tarik lebih dalam, ada satu konsep universal yang sering terlupakan, bahwa hidup itu seperti hukum sebab akibat. Apa yang kamu tanam hari ini mungkin belum terlihat besok, tapi bukan berarti itu hilang. Setiap usaha kecil tetap meninggalkan jejak, seperti air yang menetes pelan tapi bisa melubangi batu. Kamu mungkin gak langsung melihat hasilnya, tapi bukan berarti hasil itu gak sedang terbentuk. Dalam filosofi Stoik, ada satu prinsip sederhana. Fokus pada apa yang bisa kamu kontrol. Kamu nggak bisa kontrol seberapa cepat orang lain berkembang. Kamu nggak bisa kontrol penilaian orang lain. Tapi kamu bisa kontrol apakah kamu tetap latihan hari ini atau tidak. Apakah kamu tetap maju satu langkah atau mundur karena takut. Dan disitulah kekuatan sebenarnya terbentuk. Bukan dari dunia luar, tapi dari keputusan kecil yang kamu ulang setiap hari. Sekarang real talk. Nggak semua orang akan melihat usahamu. Gak semua orang akan menghargai prosesmu. Dan jujur aja, mungkin untuk waktu yang cukup lama, kamu akan terlihat biasa aja. Tapi itu bukan karena kamu gak berkembang.
itu karena prosesmu belum selesai. Dan kalau kamu berhenti sekarang, semua usaha itu benar-benar jadi sia-sia. Bukan karena kamu nggak mampu, tapi karena kamu menyerah terlalu cepat. Hidup ini, kalau dilihat seperti game, kamu sedang grinding, naik level pelan-pelan, ngumpulin EXP dari hal-hal kecil yang mungkin kelihatan sepele. Dan seperti di game, nggak ada karakter kuat yang jadi hebat tanpa proses panjang yang membosankan. Midoriya juga begitu. Yang membuat dia berbeda bukan talenta, tapi kesediaannya untuk tetap latihan, bahkan saat tidak ada yang menonton. Jadi kalau hari ini kamu merasa kecil, merasa tertinggal, merasa usaha kamu nggak berarti, ingat ini. Mungkin kamu cuma belum sampai di bagian cerita di mana semuanya mulai terlihat. Bukan berarti kamu gagal, kamu cuma masih diproses. Dan proses itu memang sunyi, tapi justru di sanalah dirimu yang sebenarnya sedang dibentuk. Pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat terlihat hebat, tapi siapa yang cukup sabar untuk terus berjalan saat tidak ada yang melihat. Karena yang diam-diam berlatih setiap hari, biasanya yang paling sulit dikalahkan.